106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, kalau hari ini seperti biasa hari Rabu spesial dong. Saya nggak sendiri. Dan tentunya semua teman Mara yang dengerin di 106,7 bisa nggak denger aja, tapi bisa nonton juga. Tentunya di mana? Di channelnya Mara TV di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe juga di Mara TV. Ini program Talk Aktif sudah berjalan kurang lebih ini yang ketiga. Dan alhamdulillah tamu hari ini juga spesial. Sekali lagi teman Mara, jangan lupa subscribe langsung di YouTube channelnya Mara TV. Atau misalnya kamu pengen tahu lebih jelas, lebih detailnya lagi kegiatan apa aja, follow Instagramnya juga di @marafmbdg ya. Dan tamu kali ini sebelum saya perkenalkan narsum atau tamunya yang bakal menemani saya di 1 jam ke depan, ini menceritakan tentang sesuatu yang waduh dalam banget lah. Yang pasti teman Mara juga pasti udah tahu. Karena di kondisi pandemi ini kan kita selalu mendengarkan kabar yang agak-agak mengerikan, agak-agak buruk lah ya bisa dibilang. Dan kadang bikin kita berpikir lebih baik menyelamatkan diri dulu dan kadang melupakan orang lain yang di bawah kita. Kadang-kadang seperti itu. Dan tapi kita nggak sadar kalau ternyata kita kalau membantu sesama yang lebih membutuhkan ternyata bisa membuat kita lebih bersyukur dan lebih enak lagi ke diri kita. Apalagi di bulan Ramadan ini teman Mara. Dan tentunya semua yang nonton di Talk Aktif juga pasti membantu itu bukan hanya dalam bentuk materi, tapi bisa juga dalam bentuk tenaga ya dan ability. Seperti yang dilakukan tamu atau narsum yang sekarang sudah ada di depan saya. Mendingan kita langsung aja perkenalkan tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar-benar puasa meni lemes gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, harus menghayati puasa. Oh gitu. Biar kelihatan puasanya. Iya. Oh iya. Plus mungkin pahalanya ya kalau kita lebih mengeluh ya. Sedih ngantuk kayak Denny ya. Dan tamu di depan saya ini berseragam warna merah marun. Ada benderanya di sebelah kanan dan di dada sebelah kiri ada tulisan MRI atau MRI dibacanya, saya nggak tahu nih. MRI mungkin ya? MRI ya. MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Dan di depan kanannya ada name tag-nya langsung. Boleh dong perkenalkan diri dulu mungkin dari Akangnya. Silakan Kang. Siapa namanya? Nama saya Raffi Rizky Zaidan. Raffi Rizky Zaidan. Dipanggilnya siapa Kang Raffi? Raffi dipanggil. Dipanggilnya Kang Raffi. Iya. Baik. Di sebelahnya ada Nama saya Dela Elika Rahma. Dela Elika Rahma. Dipanggilnya ya Dela. Dela, baik. Jadi di depan saya ada Kang Raffi dan Teh Dela. Mereka ini teman-teman, mereka berdua dari relawan yang sekarang sedang aktif di ACT ya. Iya. ACT betul. Dan sudah banyak tempat bencana yang ternyata mereka kunjungi. So far sampai saat ini nanti kita akan ngobrol sejauh apa sih kegiatan ACT dan kegiatan mereka di ACT. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini saya terlihat sekali kalian berdua ini masih muda-muda ya. Karena beberapa kali saya pernah datang juga ke sini tamu yang bareng sama saya dari ACT, usianya agak-agak mendekati saya, sekitar 22-23. Itu kata saya udah lewat dari itu. Maksudnya di atas kalian. Nah, kalau boleh tahu ini umur berapa kalau Kang Raffi sendiri? Saya umur 21. Umur sekarang, 21. Ya, 21. Sudah menjadi relawan. Wow. Dari ikut relawan tuh dari SMP kelas 2. Serius? Dari SMP kelas 2 sudah menjadi relawan, tapi bukan di relawan ACT. Di ACT. Di ACT juga. Sampai sekarang ya. Wow. Boleh itu? Boleh. Oke, nanti akan kita bahas ya. Siap. Kalau Teh Dela sendiri? Kalau saya sih 17 tahun. Sekarang? 7 tahun yang lalu. Bisa dihitung ya, maksudnya berapa lah ya. Maksudnya gitu. kamu ngetes matematika saya. Iya. Oke. Teh Dela sudah berapa lama Kalau saya ada sih di ACT atau sudah menjadi relawan itu? di 2016 udah mulai ikut ya. 2016. Iya. Artinya udah hampir sekitar 6 tahun lalu ya. Iya. Oke. Saya mau tanya nih dari Kang Raffi dan Teh Dela. Kegiatan selain menjadi relawan ini apakah di usia 21 dan 24 ini masih aktif di kampus atau sudah menikah atau bagaimana? Kalau Kang Raffi sendiri? Kalau saya selain di kerelawanan aktif di kesenian juga. Kesenian. Terus kadang bantu-bantu
bapak, kayak gitulah, bantu-bantu di rumah. Terus selain, tapi sih kebanyakan kegiatan tuh kegiatan di kerelawanan kebanyakan. Kerelawanan, oke. Jadi sebagai sukarelawan ya. Iya. Oke. Kalau kegiatan lain sebagai mahasiswa atau mungkin apa gitu? Ya, kegiatan yang lain paling sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Jadi mahasiswa. aktif, jadi masih mahasiswa ya? Ya, masih mahasiswa. Tidak aktif. mengganggu untuk kegiatan menjadi seorang relawan? Alhamdulillah tidak mengganggu. Alhamdulillah tidak. Kalau Teh Dela sendiri? Kalau saya sih kan di rumah ada tempat praktek ya. Jadi di rumah aja. Praktek apa ini? Praktek bidan. Bidan? Ya. Ibu seorang bidan? Ya saya bidan. Jangan ibu-ibu, saya belum jadi ibu-ibu. Oh, Teh Dela ini seorang bidan? Iya, saya serius? bidan. Iya. Saya bidan. Oke, kalau bicara dari 2016 sudah menjadi relawan, berarti pada saat sekolah bidan itu sudah menjadi relawan? Iya. Oh iya? Iya. Hebat. Oke, ya udahlah. Ini saya haru sekali. Ini masih muda-muda sudah menjadi relawan dan saya baru tahu kalau ternyata dari SMP sudah bisa menjadi seorang relawan ya. Oke, baik. Kalau bicara sudah cukup lama menjadi seorang relawan, itu artinya orang yang melakukan sesuatu itu secara sukarela tanpa paksaan kan untuk menjadi seorang sukarelawan. Nah, menurut dari Kang Raffi sendiri, sukarelawan itu apa sih? Atau relawan itu apa? Relawan tuh seseorang yang mungkin kembali lagi ke diri kita sih. Kembali lagi ke diri kitanya masing-masing. Bagaimana mereka meluangkan waktu, tidak hanya tenaga, mungkin pikiran. Terus ya itu, kita tanpa pamrih itu emang benar-benar. Jadi tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tapi tanpa paksaan. Tanpa paksaan, tapi yang namanya rezeki kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Oke. Mungkin bisa jadi salah satu gimana ya? Sekarang mungkin saya aktif di kerelawanan, terus ada juga aktif di bidang yang lain. Ketika kita meninggalkan kerelawanan ini, kadang-kadang kita mau aktif di bidang lain tuh agak sulit gitu. Agak susah. Agak susah kadang-kadang kayak gitu. Apa yang membuat itu menjadi bisa dibilang agak sulit? Itu kenapa? Mungkin karena sayanya udah gimana ya, udah terlalu mendalam gitu di dunia kerelawanan, udah sering tektokan sama masyarakat, sudah gimana ya, jadi rasa sudah menjadi bagian dari gitu. Diri sendiri. Nah kayak gitu, jadi kalau merasa kebutuhan untuk diri sendiri untuk menjadi seorang sukarelawan gitu mungkin ya. Iya, kayak Jadi gitu. kalau misalnya saya tidak membantu, tidak berkegiatan untuk menjadi seorang sukarelawan, itu jadi asa ada yang kurang gitu meren ya. Ya, Kurang lebih begitu. kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau menurut Teh Dela sendiri? Kalau menurut saya kan relawan sendiri kan dari kata rela ya. Jadi harus diniatkan dari hatinya gitu kan, benar-benar kalau kita tuh datang tuh bisa buat membantu gitu kan. Terus saya juga awalnya kan kenapa ikut di relawan ini karena dulu kan saya tuh kan akhir sekolah SMA lah ya. Karena uang nggak punya tapi pengen ngebantu orang gitu. Nah, itu jadi ya udahlah bisa nih dengan tenaga gitu. Karena dulu juga kan sebenarnya poskonya juga kan di sekolah saya. Jadi kita ya ikutan kayak gitu. Terus jadi kayak hobi aja gitu, apa namanya, relawan ini. Dan jadi satu kebutuhan juga sama ya. Sama. Jadi kayak ada panggilan yang aduh, ini muncul dengan sendirinya. Dan gitu itu sih. di bawah alam sadar berarti sudah muncul dari hati ya. Dan kalau boleh tahu nih, untuk menjadi seorang sukarelawan atau relawan, kalau dari Raffi sendiri sama Teh Dela ya, pertama kali waktu Raffi menjadi seorang relawan SMP ya, saya pengen tahu nih. SMP ya. Itu kamu bantu apa pada saat itu? Pada saat itu kebetulan kakak di stafnya, kakak di staf ACT-nya. Kalau Raffi sendiri di relawannya. Pada saat itu waktu SMP pertama kali ikut tuh waktu yang ini Bumi Syam itu yang membeku di Palestina, Bumi Syam itu. Itu pertama kali aksi tuh di penggalangan dana waktu itu di, masih ingat, di Ciganitri waktu itu. Ciganitri. Bukan ke Palestina tapi kan? Enggak ke Palestina. Nah, itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali. Terus setelah itu 2 hari dari itu
kejadian yang banjir bandang Cicahem itu. Oke. Nah, itu Kamu SMP. SMP. Itu bukan main sama teman-teman, bukan main bola, bukan main nongkrong bareng SMP, tapi malah jadi seorang relawan. Iya. Oke. Kalau Tedela sendiri? Kalau saya sih kan karena daerah kabupaten ya, saya orang kabupaten, jadi di sana tuh yang sekarang juga lagi banjir ya. Nah itu jadi awalnya tuh karena kan kalau musim hujan sering banjir, jadi kita tuh sering diturunkan gitu. Diturunkan untuk evakuasi. Iya, untuk jadi kayak membantu korban yang terkena banjir itu kan, terutama kan teman-teman sendiri kan banyak. Nah jadi saya itu kadang jadi perempuan sendiri gitu kalau misalnya ikut di evakuasi. Kadang masyarakat kayak gini, Neng itu mah banjir Neng. Ya aku nggak tahu itu banjir, cuman kan aku pengen ikut. Ya, gitu. Kamu agak-agak tomboy mungkin ya? Enggak tomboy ya, cuman ya beginilah. Gitu. Dan lebih berani karena panggilan tadi. Baik. Teman Mara jangan kemana-mana nih yang lagi dengerin di 106,7 dan tentunya yang nonton di Mara TV juga, karena nanti kita akan kembali lagi dengan mereka dan kita akan tanya lagi sejauh apa sih menjadi seorang relawan. Dan misalnya teman Mara juga pengen nanya, kalau ingin menjadi seorang relawan harus seperti apa, bagaimana, dan berhubungan ke mana, berhubungan ke siapa ya, mungkin nanti boleh disampaikan. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, dan tentunya balik lagi di Mara TV di program Talk Aktif. Masih bareng sama Kang Raffi dan Teh Dela dari ACT Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis ngangguk-ngangguknya kayak lemes banget. Mau minum dulu atuh? Sok buka duluan boleh. Udah azan ashar. Yang penting adan. Yang penting adan. Boleh. Raffi, saya masih penasaran nih sama kamu, karena kamu ternyata dari SMP ya. Dan tadi sempat cerita kalau pengalaman pertamanya untuk bisa menjadi seorang relawan itu di usia berapa itu ya, SMP kelas 2 ya? Lupa kan? Usia berapa ya? Lupa. 13 mungkin ya? 12-13 ya? Ya pokoknya waktu belum punya KTP lah. Waktu masih belum punya KTP dan kelas 2 SMP. Pasti teman Mara yang lagi dengerin sama yang lagi nonton juga penasaran nih. Di mana tadi sempat disampaikan pertama kali kamu menjadi seorang relawan, Raffi? Pertama kali menjadi seorang relawan di Ciganitri, yang keduanya itu waktu bencana di Cicahem, banjir bandang Cicahem itu. Banjir bandang Cicahem. Iya. Apa yang kamu lakukan di situ? Bingung. Jadi nggak ngebantuin apa-apa dong, bengong aja ngelihat. Awalnya bengong. Karena emang pertama kali terjun ke lapangan, belum tahu kayak manajemen kebencanaannya seperti apa, manajemen risikonya seperti apa. Manajemen bencana, manajemen risiko, terus? Iya. Masih awam? Masih, ya pokoknya awam banget lah. Jadi mungkin instruksinya cuman kamu cek lokasi di sana, bantu orang yang ada di sana, apapun yang butuh pertolongan, tolong dibantu. Mungkin kurang lebih begitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Makanya waktu pertama kali tuh turun, lihat orang lain kayak ya bersihin lumpur yang kayak gitu, ya udah ikut-ikutan aja gitu. Belum tahu kayak alur koordinasinya seperti apa. Jadi bantu yang senior-senior lah, yang dewasa-dewasa. Karena kamu dulu masih SMP ya. Mungkin bawa sapu, bawa sikat yang gitu-gitu, bersihin gitu atau gimana? Iya, kayak gitu. Kurang lebih kayak begitu. Dan gak ada rasa takut? Nggak ada. Gak ada rasa jijik sama kotoran banjir segala macam, atau aduh ini dari selokan, aduh ini air gitu, gak ada tuh? Enggak sih kalau kayak gitu. Jadi siap aja. Itu waktu SMP kelas 2. Waktu SMP kelas 2 ya. Teman-teman SMP kamu ada yang tahu nggak kamu menjadi seorang relawan di ACT? Ya ada. Ada yang ikutan juga mungkin, atau ada yang? Sempat ada yang ikutan, cuman mereka mungkin nggak kuat. Iya, mungkin mereka nggak kuat. Kembali ke mental ya. Iya, mental sih. Lebihnya ke mental kalau di kerelawanan gitu. Karena di lapangan ya. Iya, di lapangan. Kalau di lapangan kan kita nggak tahu tuh kondisinya seperti apa. Iya, tiba-tiba harus ke sana. Seperti apa aja nggak tahu. Iya, nggak akan tahu kalau kita udah di tempat. Nah, kayak gitu. Kalau Tedela sendiri pertama kali? Pertama kali ini ya. Kalau saya kan tadi di banjir ya, di banjir Dayakolot. Karena kan dulu kalau setiap hujan 2 hari pasti mengenang dan lama ya, maksudnya berapa hari. Kebetulan kan teman-teman di situ juga, jadi kayak pengen ikut. Awal-awal kayak main-main aja sih, main ke teman, kayak main ke teman tapi bawa perahu, jadi ikut naik perahu. Terus kalau di sana kayak banyak kayak apa ya? Jadi gak boleh relawan tuh datang situ. Gak boleh karena
ada oknum di sana. Jadi kalau naik perahu tuh harus bayar. Kan kalau relawan kita kan nggak bayar ya. Iya, Nggak bayar. Kalau mereka tuh harus bayar. Jadi kita kadang tantangannya tuh kadang dikempesin atau apa sih perahu kita tuh. Gitu Padahal itu sih. perahu khusus kan, bawa Iya. sendiri semua. Iya, semua bawa Ada sendiri. aja yang memanfaatkan Ada. itu. Banyak. Kalau di lapangan mah banyak. Oke. Dan itu mungkin waktu kamu masih kuliah atau sekolah Ya, keperawatan untuk jadi seorang bidan ya. Iya. Tapi pernah waktu awal-awal atau sedang kuliah nolongin korban yang ternyata mungkin sedang hamil. Iya, Pernah? ada sih ya pernah, cuman Apa gimana tuh ceritanya? jadi dulu tuh jadi banjir, terus kita Iya. evakuasi kan karena saya perempuan, terus dia bilang kayak itu ada ibu hamil katanya. Oh ya udah ikut naik perahu kan, terus warga kayak, "Neng, kok perempuan ikut?" gitu kan. Itu mah bahaya. Ya udah Iya. nggak apa-apa kan pengen lihat. Terus dilihatnya emang mau lahiran. Iya. Terus karena kan fasilitas emang nggak terlalu jauh, jadi dibawa aja naik perahu. Terus kan saya belum pede ya kan, Iya. belum ada STR lah kalau kita lisensi untuk Iya. ini kan, takutnya pasiennya juga kayak belum percaya ke Iya. saya. Jadi ya udah ditenangin aja, pas ini emang Mhm. mau lahiran gitu. Terus dievakuasi, dibawa langsung dilarikan aja ke rumah sakit. rumah terdekat. sakit. Iya. Iya, Gitu iya. sih. Walaupun sebenarnya kalau mah ini darurat pisan, mau Iya, nggak mau harus. bismillah harus. Iya. Iya, seperti iya. itu sih. Dan mungkin pernah melakukan itu juga. Ada kalau waktu itu kan di gempa ya, di gempa kayak di tenda-tenda pengungsian. Apalagi sekarang sudah menjadi seorang bidan ya, Iya, alhamdulillah. dan siap, Insya Allah harus siap itu. harus siap. 24 Tapi pernah ya, jam. ada yang pernah Ada. tuh, Ada. lagi jadi korban terus akhirnya lahiran di situ. Ada banyak. Banyak. Kan kalau apalagi di gempa ya, maksudnya Iya. pas kesehatan nggak ada Ya, kan. Jadi ya udah di situ aja, di tempat. sulit untuk beranjak dari tempat yang Iya. terjadi musibah itu ya. Iya, jadi Mau kita nggak mau lahiran di situ. Iya, di situ. Bahkan mungkin bukan hanya jadi seorang bidan, mungkin teman-teman relawan perempuan atau relawan laki-laki mungkin Iya. pernah mengalami membantu ibu yang hamil. Iya, banyak. Jadi di saat itu meskipun kita medis, kita Iya. harus siap jadi apapun. Mhm. Jadi di dapur umumnya, Iya. di manapun pokoknya kita harus siap. Oke. Gitu. Kalau bicara siap ini kan ternyata ada juga relawan yang bukan hanya di bencana alam atau musibah ya. Karena ada beberapa yang saya lihat juga relawan ACT ini yang menolong seorang nenek yang dengan gangguan jiwa. iya. Oh, itu di ini Jawa. Salatiga kalau nggak salah. Berarti berapa tuh kalau salah 3? Salah Salatiga, tiga ya, salahnya 4. 3. 7 ya? Oke. Berarti di kota Salatiga. Iya, di kota Salatiga. Itu gimana ceritanya? Mungkin ingat nggak mungkin Raffi? Atau mungkin kamu kesana juga? Enggak sih. Enggak. Itu kebetulan temen itu. Teman. Iya, Gimana kebetulan ceritanya itu? temen. Ceritanya ya awalnya temen tuh ada laporan Mhm. nenek yang nenek-nenek itu Iya, betul. yang rambutnya udah panjang itu bukan? Mhm. Iya, betul. Yang itu. Nah, datang ke situ emang nenek itu emang lagi gimana ya waktu itu? Ceritanya tuh emang potong-potong waktu itu sama temen tuh. Oke. Ya pada intinya temen tuh dapat laporan dari warga, dia datang ke lokasi dan melihat keadaan nenek itu seperti itu. Mhm. Akhirnya sama dia dirawat sampai sekarang kalau nggak Sampai salah. sekarang? Iya, sampai sekarang. Serius. Jadi jiwa untuk ingin menolongnya tuh bukan hanya di bencana kan berarti ya. Iya. Bukan hanya lagi ada musibah dan sebagainya. Jadi itu muncul dengan sendirinya. Iya, betul. Dan mungkin tadi sempat disampaikan, ini saya baru pertama kali terjun ke lapangan, nggak ngerti nih manajemen bencana, manajemen resiko dan sebagainya. Emang kalau sebagai seorang relawan itu ada sekolahnya atau pendidikannya atau bagaimana tuh? Ada nggak sih? Ada. Kalau di kerelawanan pasti semua lembaga tuh pasti ada jenjang-jenjang pendidikannya. Nantinya kan relawan tuh beda bakat, beda minatnya. Oke. Seorang relawan kan ada yang bakatnya mungkin di kebencanaan, ada di media, terus ada juga yang di pendidikannya. Itu bisa nanti sesuai minat mereka dan Oke. bakat merekanya. Yang di kebencanaan ya mungkin nanti mereka mendalami kebencanaannya ya, seperti kalau di bencana kan banyak tuh ada water rescue-nya, ada vertical rescue, terus ada jungle rescue-nya, terus ada juga yang high angel rescue ya, banyak lah kalau di Itu lebih ke lapangan berarti iya, ya? itu lebih ke lapangan kalau Oke. di bencana. Oke, kalau yang misalnya media ya nanti akan diarahkan ke bagaimana menginformasikan kepada masyarakat kalau misalnya bencana-bencana di titik ini, di titik sana, di titik manapun disampaikan ke masyarakatnya seperti apa, mungkin Iya. lebih ke situ ya. Iya, Dan kayak itu gitu. ACT itu ada bagian-bagian itunya. Iya, Iya ada. Oke. Nah, bicara
seorang relawan atau sukarelawan? Apa sih sebenarnya yang menjadi titik kalian untuk bisa menjadi seorang relawan gitu? Yang bikin apa ya, termotivasi? Kalau awalnya sih emang nggak ke situ ya awalnya tuh. Mungkin karena udah sering, terus udah mendalami juga. Terus sekarang tuh prinsipnya jadi kayak berikan yang saya mampu, bukan berikan yang saya mau. Berikan yang saya mampu, Iya. bukan berikan yang saya mau. Kalau berikan yang saya mau, mungkin orang saya pengen ngasih mobil, tapi Aha. saya nggak mampu. Oke. Tapi kan kalau berikan yang saya mampu, Apa yang saya bisa? yang saya bisa mampu. ya berikan. Mau itu tenaga, pikiran, yang ya itu saya mampunya segitu. Sama gitu. seperti yang tadi disampaikan Teh Dela ya. Apa tadi mau menyampaikan apa? Ya kalau saya sih lebih ke karena moto hidup ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul, itu. betul. Luar biasa. Ya minimal nggak ngerugiin ya. Itulah. Iya. Ini kalau misalnya ada teman Mara yang ingin menanyakan langsung sama Kang Raffi dan Teh Dela, boleh ya. Silakan teman Mara, sekali lagi tinggal WhatsApp aja di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg. Misalnya kamu pengen nanya apapun sama Kang Raffi dan Teh Dela, silakan. Misalnya kamu pengen menjadi seorang sukarelawan dari kota Bandung juga, mangga. Bahkan nanti mungkin ada yang mau nanya, kalau jadi relawan itu dibayar apa enggak sih? Terus gitu kalau menjadi relawan itu daftarnya bayar apa enggak sih? Mangga, silakan ya. Sekali lagi yang lagi mau nonton, yang sedang nonton juga nih di Mara TV, mau nanya-nanya nanti boleh langsung tanya aja di komentar ya. Nanti mungkin Kang Raffi nanti kalau udah lihat sama Teh Dela udah lihat, boleh bantu jawab juga. Teman Mara jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi.